kurang ajar. Bukankah kamu telah diurus sama saya dari kecil? Kamu kan diurus sama saya dari kecil. Begitu besar kamu kurang ajar sama saya. Boro-boro kamu terima kasih. Lah, Fir'aun itu merancukan antara debat ilmiah ya dengan otoritas. Ini bukan bicara masalah otoritas Nabi Musa itu menghormati atau tidak, tetapi ini adalah masalah ilmiah. Ketika Fir'aun tanya seperti itu, ya Nabi Musa jawab. Ketika Nabi Musa itu memenangkan perdebatan itu, maka Fir'aun menggoda Nabi Musa dengan otoritas. Jadi itu caranya Fir'aun mengalahkan orang. Jangan seperti itu. Anda mau begini, seumpama saya urusan dengan santri saya, begitu urusan sayanya kalah, saya bilang kamu kurang ajar sama guru. Bukankah saya itu ngajar kamu dari mulai kamu nggak bisa sampai sekarang besar, begitu besar kamu sekarang tentang saya. Lah nggak boleh seperti itu. Itu namanya tidak ilmiah. Anda tidak memahami konteks ilmiah namanya. Nah, masalah kajian kayak Imaduddin kajian ilmiah, dan itu sah-sah saja kajian masalah. Bukan berarti kayak Imaduddin itu kemudian tidak menghormati Aba Lutfi, Habib Ali, tidak menghormati Sahib Ratil Kubra, seumpama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad atau para habaib yang lain, ulama-ulama. Bukan masalah itu. Ya, itu masalah ilmiah, debat dengan ilmiah saja, nggak apa-apa. Dan kajian-kajiannya juga bagus. Titen kayak Imad itu bagus. Saya sudah lihat itu Titen bagus. Lah, kemudian contoh begini. Imam Malik bin Anas Al-Asbuhi itu adalah muridnya adalah gurunya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik. Ketika Imam Malik ketika subuh tidak kunut, maka Imam Syafi'i kunut. Debat luar biasa. Bahkan di dalam sejarahnya sanad Ali dipegang oleh Imam Syafi'i itu lebih kuat daripada sanad yang dipegang oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Sehingga timbullah setelah Imam Syafi'i timbul Imam Bukhari yang punya kitab Sahihul Bukhari yang disebut dengan As-Sahihul Kutub Ba'dal Quran. Artinya bukan Muwatta'. Apakah ini berarti Imam Bukhari kurang ajar sama Imam Malik? Imam Malik bukan seperti itu. Atau Imam Bukhari kurang ajar sama Imam Syafi'i, atau Imam Syafi'i kurang ajar sama Imam Malik. Oh, Anda jangan seperti itu, bukan itu. Ini adalah kajian ilmiah yang sifatnya peradaban keilmuan. Ya, ilmu harus dinamis, harus maju, harus dinamis. Dan ini di Indonesia saya lihat fenomenanya bagus. Jangan dianggap negatif, ini justru bagus tuh. Dulu perdebatan semacam ini ada di Mesir. Sekarang Mesir mungkin sudah mulai mulai kendor. Sekarang di Indonesia bagus. Walaupun yang perdebatannya sangat luar biasa. Karena apa? Karena menyangkut implikasi dari ketika Kiai Imad mengatakan seperti itu, maka implikasinya membatalkan seluruh nasabnya para habaib. Itu kan begitu. Ya. Dan itu menurut saya nggak jadi masalah. Kalau memang kajian Kiai Imad itu benar, dan saya lihat itu memang benar, ya, dalam bukti-bukti data-datanya itu validitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Makanya Kiai Imad kenceng. Itu ya kita nggak usah jadi masalah. Ya, nggak usah jadi masalah. Sekarang begini, Imam Syafi'i dengan Imam Malik, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal disuruh ijtihad sama Imam Syafi'i. Ya Ahmad ijtihad, ijtihad kamu Ahmad. Imam Ahmad bingung gimana saya harus berbeda pendapat dengan guru saya, apakah sul adab atau tidak. Kata Imam Syafi'i, ijtihad Ahmad, ijtihad, jangan sama dengan saya. Akhirnya Imam Ahmad berijtihad dengan sekuat tenaga, barulah mendapatkan hukum-hukum yang berbeda dengan gurunya. Betapa luar biasa Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad itu kemudian ketika mengatakan Imam Syafi'i dalam hal ini guru saya salah, apa itu kurang ajar? Enggak. Apa itu sul adab? Oh tidak. Itu hal ilmiah. Seperti masalah tayamum, bagaimana Imam Malik dengan Imam Syafi'i berbeda. Bahwasanya kata Imam Syafi'i, Imam Malik itu karena riwayatnya belum banyak datang di Imam Malik tuh. Riwayat masalah tayamum itu datang banyak lengkap ketika saya datang. Ketika saya ada, saya mencari data-data tentang masalah tayamum, ternyata seperti ini, berbeda dengan Imam Malik. Berbeda pada waktu di guru saya belum lengkap ini hadisnya. Itu bukan berarti Imam Syafi'i itu suul adab terhadap Imam Malik, bukan, jangan dimaknai seperti itu. Ini bicara masalah agama, ini bicara masalah konteks ilmiah. Jadi kalau Anda bantah saja secara ilmiah, nggak usah dengan pakai narasi kebencian, kemudian juga dengan pakai podcast yang nggak benar. Anda datang ke Kiai Imad katakan debat ilmiah, saksinya mana? Tapi kalau debat saya minta ya lawannya yang selevel gitu. Kalau lawannya ya Allah, yang lawannya yang datang ada yang dari Lampung itu, atau yang dari apalagi sumama yang lawannya itu sumama Bahar
Bahar bin Smith, ya itu ya bukan levelnya Ki Imad, mohon maaf. Itu ngaji kitabnya aja nggak karu-karuan. Ki Imad tuh karyanya saja 17, udah bagus. Saya yang alhamdulillah saya juga sudah menyelesaikan S3 tahun 2009. Itu saya tahu persis. Beliau orang pintar dan ilmiah sekali. Jadi lawannya jangan itu. Jadi lawannya bagaimana? Lawannya saya minta ke Imad kalau seumpama diajak debat ya sama orang-orang yang kredibilitas keilmuannya tidak ada, jangan mau. Buat apa debat dengan orang jahil? Ya omongannya nggak karuan, akhirnya jadi fitnah. Namanya orang jahil kan ngomongnya kadang-kadang keras, kasar, kadang nggak bagus. Sayang keimatnya, sayang keilmuannya. Debatlah dengan orang yang kredibilitasnya terjamin, minimal dengan Robitoh Alawiyah, ulama-ulamanya. Kumpulkan, debat di situ. Itu namanya ilmiah, itu bagus. Kalau semua dekat dengan orang-orang yang ya Allah, ya mohon maaf itu. Saya juga bisa membaca dari karakternya, dari cara bicaranya. Ini orang nggak ilmiah, ngapain juga debat dengan orang semacam itu? Orang jahil, nggak usah diladeni. Kalau orang jahil itu, nggak usah itu, nggak ada manfaatnya, biarin aja. Di atas ada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah jadi pikiran dan jadi apa. Yang penting keimat tetap pada itu. Dan saya dukung ya perjuangannya keimat tuh. Kalau memang itu, karena apa? Karena ini persoalannya bukan masalah persoalan keimat. Kalau Anda mengatakan itu masalah keimat, oh bukan, Anda salah paham. Itu sejak dulu sudah ada, sejak zamannya abad ke-8 Imam Fakhruddin Ar-Razi sudah menyatakan bahwasannya Sayyid Ahmad tidak memiliki orang yang bernama anak yang bernama Abdullah. Sehingga pada waktu abad ke-13 Syarif Abdul Rafiq, penguasa Hijaz ketika itu dari Syarif Al-Hasani, itu melarang kaum Ba'alwi memakai nama Sayyid dan Syarif. Kenapa melarang? Karena beliau raja. Itu berarti kan sebelumnya sudah ada kajian, berarti kan sudah ada polemik, dan itu kata itu sudah ada ketetapan. Satu. Nomor selanjutnya yang terbaru di antara salah satu naqib daripada Nakobatul Ashraf yang ada di Mesir, itu salah seorang syarif yaitu Al-Hasan, itu juga mengatakan ada ibtalun nasab li ali Ba'alwi, membatalkan nasab bagi keluarganya Ba'alwi dengan catatan-catatan secara ilmiah. Itu seorang naqib, beliau seorang nasabah dari Nakobatul Ashraf yang ada di Mesir. Bahwa itu nasabnya Ba'alwi, kesimpulannya nasabnya Ba'alwi dari beberapa faktor-faktor yang sudah saya jelaskan, katanya nasabnya Ba'alwi itu adalah batilun ghairu sahihin, sudah batil ghairu sahih lagi. Berarti artinya apa? Kalaupun ada perdebatan, itu karena apa? Menurut mereka para nasabah yang ada di internasional khususnya Nakobatul Ashraf, semua baik ada di Irak ataupun ada di Irak atau ada di Mesir, itu mengatakan bahwasanya adanya nasab nyambung Ba'alwi adalah klaim sepihak dari Ba'alwinya atau dari ulama-ulama yang ada hubungan emosional dengan Ba'alwi, ya seperti yang dikemukakan oleh Kiai Imaduddin. Memang itu ada benarnya, karena yang berpendapat begitu bukan Kiai Imad aja, dulu udah ada. Saya juga waktu kecil sudah ada beberapa mbah saya dan dikasih tahu sama abah saya bahwasanya Ba'alwi itu memang terputusnya di Abdullah dan Ubaidillah. Saya saja waktu muda udah tahu seperti itu. Dan sebelum viral masalah ini belum ada, saya udah tahu bahwa itu sudah ada masalah. Jadi artinya ya Anda nggak usah debat dengan Kiaimat, debat dengan semuanya, termasuk dengan Syarif Abdul Rafiq, Nakobatul Ashraf yang ada di Mesir, yang ada di Irak, dan yang lainnya, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu jadi artinya ini masalah ilmiah, dan menurut saya nggak jadi masalah mau nyambung atau tidak. Yang penting artinya ketika ilmiah itu dikemukakan, itu Anda jangan bicara bahwa oh itu berarti kurang ajar sama ulama ini. Bukan. Namanya Aba Lutfi, namanya Habib Ali Kuitang, apalagi ya, kemudian Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahibul Ratib, kemudian seumpama para Habib Umar bin Hafiz, itu mereka adalah ulama-ulama besar. Itu mereka adalah waliullah, ulama besar, banyak muridnya, sahibul karamah wal barakah. Tidak berkurang karamahnya walaupun semua nasabnya nggak nyambung juga. Walaupun menurut kajian ilmiah nasabnya nggak nyambung, itu tidak berkurang. Mereka tetap orang mulia, orang alim yang kita patut meminta barokahnya, meminta karamahnya, meminta fuyudatul ilahiyah, yaitu anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena
Kaum Ba'alwi ini kalau seumpama dari segi nasab itu tidak nyambung, itu menurut saya nggak usah jadi masalah. Karena kemuliaan kaum Ba'alwi itu bukan terletak pada itu saja. Kaum Ba'alwi itu, saya lihat sejarahnya, itu ternyata banyak minal mutasawwifin, banyak kaum sufi. Maka rotib pun banyak tuh, rotibul hatab, rotibul atas, rotibul sakrat. Itu semua dari kaum Ba'alwi semua. Dan banyak jadi orang alim, dan banyak aulia, wali-wali. Habib Soleh Tanggul jadi waliullah, Habib Hussein kalau terus jadi wali, banyak waliullah itu. Jadi artinya tidak akan berkurang lah. Nah, itu maka dari itu kita tetap menghormati Ba'alwi, ulama-ulama yang alim. Nah, tapi kalau ada oknum Ba'alwi yang kadang-kadang berbuat tanpa tidak ada sopan santunnya, tidak ada akhlaknya, baru itu kita harus dihentikan. Kalau nggak dihentikan ini bahaya. Awas, Anda jangan macam-macam di sini, karena Anda kisahnya betul. Kenapa? Karena dari Ba'alwi itu bukan yang jadi masalah di Indonesia, dan bukan ya, khususnya di Indonesia itu adalah bukan masalah nasab saja, sejarah kedatangannya pun sudah bermasalah. Bagaimana Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi ya yang digaji oleh Belanda, kemudian beberapa fatwanya banyak bertentangan dengan ulama-ulama yang sudah ada, bahkan melemahkan, padahal beliau datangnya tahun abad ke-18. Ya kan, beliau datangnya barusan dipanggil oleh Belanda, sementara ulama-ulama yang keturunan Wali Songo sudah ada. Ya kan, bagaimana Syarifah Fatimah, di mana Syarifah Fatimah bekerja sama dengan dengan Belanda untuk mendapatkan Kesultanan Banten, di mana keturunan aslinya yang dari Banten itu yang anak terbesarnya itu dibuang di Ambon, sementara Syarifah Fatimah Abdullah dijadikan Sultan oleh Banten, dan akhirnya mendapatkan masalah. Akhirnya malah Belandanya akhirnya menghukum Syarifah Fatimah dengan Syarif Abdullah. Karena apa? Karena kalau di mata Belanda karena sudah tidak bisa bermanfaat lah, makanya harus dihukum. Sebetulnya kalau masih punya kekuatan yang akan digunakan. Bagaimana Habib Abdurrahman Al-Masyhur Az-Zahir yang ceritanya kontroversial di Aceh, di mana mengkhianati perjuangannya orang Aceh, bekerjasama dengan dengan beberapa oknum dari India. Dan bagaimana yang lainnya ini juga datangnya bermasalah ini. Arab dari Hadramaut tuh, ya. Nah ini. Maka dari itu ini bermasalah. Udah datangnya bermasalah. Mereka dijadikan masyarakat strata nomor 2 setelah Belanda. Sementara masyarakat Indonesia ketika zaman Belanda dijadikan strata yang paling bawah. Jadi Anda jangan sampai di bawah sampai sekarang. Sekarang udah merdeka. Sekarang Belanda udah nggak ada. Jadi Anda strata seperti itu jangan dibawa-bawa. Anda jangan membanggakan diri, merasa dirinya adalah di atas orang pribumi. Lah salah Anda, berarti Anda masih membawa misi Belanda. Jadi menurut saya itu fakta sejarah, bukan provokasi. Itu fakta sejarahnya seperti itu. Dan itu fakta sejarah tentang nasabnya seperti itu. Tinggal Anda transformasi. Kaum Ba'alwi itu mengadakan transformasi. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa kami tidak seperti itu. Bahwa kami sekarang tidak seperti itu. Dulu sama Belanda iya, tapi sekarang kami niat untuk setia kepada Indonesia. Dan jangan buat provokasi dan buat kerusuhan, kegaduhan ada di Indonesia. Ingat loh, kalau seandainya ada kegaduhan di Indonesia, sejarah Anda seperti itu, Indonesia tidak pernah pandang mundur. Indonesia itu banyak pejuang-pejuang yang tidak pernah takut sama siapapun. Dari mulai Aceh, dari mulai Makassar, dari mulai Sumatera, dari mulai Jawa, dari mulai Sunda, dari mulai Jawa Timur sampai Madura, dari Kalimantan, Sulawesi. Semua itu adalah para pejuang-pejuang yang tidak pernah mundur, tidak pernah takut sama siapapun. Darah, tetes darah, mati di depan mata, nyawa pun siap digadaikan. Itu nggak jadi masalah, itu demi untuk Indonesia. Jadi kami tidak pernah takut sama siapapun. Kalau Anda seumpama tidak mau berbuat benar di negara kita, kalau Anda tidak mau menghormati adat budaya dan menghormati tokoh-tokoh kita yang ada di Indonesia ini, dan Anda melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji di Indonesia ini, awas, hati-hati, akan menghadapi seluruh rakyat Indonesia akan bergerak. Jangan sampai Anda terusir gara-gara hal yang tidak benar yang Anda lakukan. Apalagi kenapa? Karena Anda dari segi sejarah juga seperti itu bermasalah, dan nasabnya juga bermasalah. Ini dua yang jadi poin yang sangat besar. Makanya Anda harus maklumi. Anda maklumi, berbuatlah yang baik Anda. Berilah manfaat untuk negara ini. Berilah masukan-masukan kepada masyarakat yang baik. Berilah contoh yang baik. Berilah akhlak yang baik.
Jangan sampai Anda menggombar-gomborkan dirinya sebagai nasabnya Rasulullah, ini cucunya Rasulullah. Tapi nyatanya Anda akhlaknya seperti setan dan iblis. Kata Rasulullah, takhayyaru li nutfikum fa innal 'irqa dassas. Rasulullah mengatakan, milihlah kalian untuk jodoh kalian, untuk anak cucu kalian, milih perempuan yang baik. Fa innal 'irqa dassas, karena darah itu meresap. Resapannya darahnya Rasulullah, ya akhlaknya baik, ya tawadu, seperti akhlak-akhlak dan ketawaduannya cucunya Rasulullah dari Wali Songo. Mereka cucunya Rasulullah, tapi mereka tidak pernah menonjolkan dirinya sebagai cucunya Rasulullah. Bahkan mereka menghormati orang lain seolah-olah mereka bukan cucunya Rasulullah. Coba anak keturunannya Wali Songo berapa tahun tidak pernah mengakui, bahkan ada yang mengatakan itu adalah palsu. Apakah bergejolak? Tidak, biasa saja. Kenapa? Karena kemuliaan bagi kami bukan terletak pada nasab. Maniftakhara bin nasabi wal abad dhahabat barakatuh. Barang siapa yang sombong akan nasabnya dan menyombongkan bapaknya dan nasabnya, maka hilang barokahnya. Kami tidak akan seperti itu. Maka abah kami, mbah kami, datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan untuk membanggakan nasab. Makanya kebanyakan nasab mereka dipegang oleh orang yang dipercaya, mastur yang lain tidak kasih tahu. Kenapa? Barangkali ada orang keracunan nasab, mabok nasab, akhirnya berbuat sesuatu yang tidak benar. Ini sungguh yang namanya darah itu meresap. Anda darahnya siapa? Darahnya Rasulullah, akhlaknya akan seperti ini. Anda seperti itu, apa betul Anda darahnya Rasulullah? Apalagi Anda sejarahnya seperti ini, apalagi Anda secara nasab Anda seperti ini. Sementara anak perilakunya seperti ini. Jangan-jangan itu benar bahwa Anda itu bukan cucunya Rasulullah. Jangan-jangan itu benar bahwa Anda itu adalah orang Yahudi yang sukanya memberontak. Jangan sampai masyarakat punya asumsi seperti itu. Adakan transformasi secepatnya. Jadi masyarakat Ba'alwi, udah kami diakui sebagai nasabnya Rasulullah atau tidak, udah kami yang penting berilah kiprah yang positif terhadap negara Indonesia, bangsa Indonesia. Jangan buat kekacauan, jangan buat kegaduhan, jangan menanamkan hal-hal yang tidak baik, jangan meracuni masyarakat untuk benci kepada ini, benci kepada ini, benci kepada ini. Apalagi mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Mana ada cucunya Rasulullah bicara seperti itu. Jadi akhirnya masyarakat sudah asumsi sudah jelek bahwa oh ini akan seperti, oh berarti seperti ini, berarti karena fa innal 'irqa dassas, yang namanya darah itu meresap. Anda resapannya dari siapa? Kalau dari Rasulullah akan seperti ini. Karena akhlaquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Ya kan? Rasulullah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya Rasulullah menonjol ke akhlaknya. Maka yang meresap kepada anak cucunya adalah akhlaknya. Kalau Anda akhlaknya mukhalifun lirrasul, ada seorang laki-laki mengaku dirinya, di dalam dirinya ada darahnya Rasul, tapi akhlaknya, sifatnya, tingkah lakunya, pola hidupnya bertentangan dengan Rasul, siapa yang mau percaya? Dasasnya kemana ini? Ya. Jadi seperti itu. Jadi masalah keimat ya ada ilmiah saja. Bukan berarti keimat itu menabrak ini. Ilmiah aja, ada ilmiah aja. Karena apa? Karena masalah itu bukan masalah keimat aja, itu masalah dari dulu udah ada. Itu masalah. Jadi Anda jangan mengatakan itu masalah keimat, bukan, dari dulu sudah ada. Cuma keimat itu hanya